Di tempat yang kudus ini kami mendengar kuasa-Mu Yesus. Bahkan kami boleh melihat bukti Yesus yang kami sembah adalah Yesus Tuhan yang nyata, yang hidup. Bahkan Engkau Tuhan yang mengerti setiap jeritan kami. Kami bangga, amat sangat bangga punya Yesus seperti Engkau. Oleh sebab itu Bapa, semua kami Engkau kenal pribadi lepas pribadi, khususnya sebagai Tuhan rumah. Kami tahu Tuhan, rumah ini tempat perjumpaan Yesus dengan kami. Oleh sebab itu kuasai semua kami dengan Roh Tuhan. Penuhi kami dengan hikmat, bahkan kasih otorita yang khusus buat hamba-Mu, supaya semua kami boleh mengerti rahasia-Mu. Kami mau Tuhan memahami, bahkan di tengah-tengah tekanan apapun kami tidak jatuh, tapi sebaliknya kami mau bangun mesbah dimanapun Yesus Engkau utus kami. Hamba-Mu siap dipakai. Setiap kesaksian nama Yesus dipermuliakan dalam nama Yesus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan. Saya ke rumah Bapak, suaranya sama sekali dengan Pak Andika. Jadi tadi masuk aja langsung assalamualaikum, lupa ya Bapak ya gitu. Dan saya percaya, dan nggak ada yang kebetulan ya. Kesaksian tadi, atau kalau Bapak masih ingat atau nggak, saya pernah ngalami sebagai orang tua ketika anak bermasalah. Bukan sekali anak di luar negeri, kami juga sempat ngalami itu, memang tidak mudah. Bahkan pada waktu saya punya anak bermasalah, saya telepon Bapak. Saya nggak tahu mau telepon siapa, saya telepon Bapak. Tapi saya ingat benar. Bahkan Bapak, ayo kita berdoa Bu. Dan guru saya selalu bilang begini, almarhum Fiba, kalau kamu ada masalah, karena saya tahu benar, saya dilatih sama guru saya sampai beliau 94 almarhum. Sampai sekarang istri yang melanjutkan 29 tahun saya sekolah Alkitab sampai sekarang 29 tahun. Selasa Kamis jam 7 sampai jam 9 nggak dapat ijazah. Cuma pada waktu beliaunya dipanggil Tuhan, memang syarat utama saya yang harus khotbah di depan mimbar, harus memakai jubah. Dan saat itu ada ketua PGI langsung berikan sertifikat kepada saya, kependetaan saya semua. Dan guru saya bilang begini, selama saya berdoa sejak tahun 97 buat kamu, dari Pak Henry belum kenal Yesus sampai kamu punya 2 engine, Pak Henry terima Yesus, badai kamu luar biasa. Jadi kalau kamu gak sungguh-sungguh, kalau kamu gak benar-benar peka suara Tuhan, itu gampang banget dicaplok. Tantangannya banyak, tetapi luar biasa. Saya lewati semua itu. Bahkan ketika anak saya, guru saya selalu bilang begini, lapor ke Yesus. Waktu udah gak tahan, gak usah teriak, gak usah ngomong, gak usah gosip, gak usah mengasihani diri, gak usah bilang apa-apa, lapor Yesus, lapor Yesus. Dan itu yang menjadi kata-kata yang sederhana guru saya tinggalkan buat saya, apapun lapor Yesus. Nah minggu ini saya sedang buatkan yang saya minta. Saya kalau khotbah saya sudah begini, Tuhan Yesus, saya nggak mau loh saya khotbah kalau firman-Nya bukan buat saya. Saya mau saya dulu yang kena, saya dulu yang baru jemaat. Jadi saya nggak mau asal-asalan cuma karena ngerti Alkitab, saya belajar Alkitab, lagi saya nggak mau. Saya mau firman ini benar-benar hidup di dalam hidup saya. Katanya minggu ini saya disiapkan dengan tema yaitu dari jeritan menuju mesbah. Setiap minggu saya minta rahasianya Tuhan, dari jeritan menuju mesbah. Dan benar-benar Bapak Ibu nggak usah Jupiter ya, yang kompromi dengan dosa. Udah tahu, oh itu karena saya berdosa hukumannya, saya harus diproses. Yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, yang melayani Yesus, yang memberi terbaik, yang semuanya apapun buat Tuhan. Kita juga semua mengalami proses, benar nggak? Mengalami proses. Bahkan orang suka ngomong gini, katanya Kristen, katanya pendoa, katanya pendeta. Buktinya, badainya nggak berhenti buktinya. Pak, ada sahabat saya juga di dalam. Nah, pada kayak gitu, buktinya saya. Tetapi itu sebabnya sampai akhirnya orang-orang yang sungguh-sungguh takut Tuhan, yang benar-benar nyembah, ketika ada badai udah nggak tahan, akhirnya mengasihi diri. Nah, tema ini Tuhan berikan, kamu
kamu udah melayani, kamu udah pada relnya. Ada banyak teriakan-teriakan. Tapi teriakan itu gimana caranya menjadi satu mesbah. Dan saya bilang, kasih firman Tuhan Yesus. Saya dalam berapa bulan ini sedang mengalami hal seperti itu. Yang pertama, yang saya nggak pernah ngalami. Saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan izinkan saya jadi bendahara Yesus, saya siap jadi bendahara. Saya siap usaha. Saya orangnya termasuk orang rajin karena memang sudah pernah dengar kesaksian saya pernah dibuang ibu saya. Jadi saya dari kecil Pak di London, orang pikir saya sekolah, saya di London karena saya dibuang sama orang tua dalam kehidupan yang luar biasa. Belum kenal Yesus, saya pernah kenal Yesus masih kecil gagal kuda. Dan akhirnya di sana pun, ya benar yang Bapak bilang. Saya harus jam 5 pagi sampai dengan jam 6 sore. Saya harus kerja hanya buat visa supaya tidak blacklist. Jam 6 saya kerja sampai jam 12 malam untuk saya punya hidup. Jadi memang begitu. Dan itu bertahun-tahun saya tinggal di Inggris, di London. Dan itu yang Tuhan izinkan. Ketika saya kenal Yesus, saya dipakai dengan kerajinan. Saya dipakai dengan keuletan. Saya dipakai dengan bukan orang yang cengeng yang Tuhan percayakan buat saya. Dan sehingga ketika saya mengalami pergumulan demi pergumulan, Bapak Ibu, pertama anak belum selesai dan kami berdua lapor Tuhan mau naik mimbar, kami ngalami yang suatu keluhan yang tidak gampang kami sharing. Mau naik mimbar kami harus pilih anak atau mimbar. Mimbar sudah ditulis di brosur, tidak mungkin dibatalkan. Kami harus pilih. Sampai sedang Tuhan Yesus, saya nggak tahu lagi buat apa. Saya cinta anak saya, tapi mimbar saya harus pergi karena itu gereja besar yang nggak mungkin saya batalkan, Bapak Ibu. Kami berdua. Saya bilang, Tuhan Yesus, Tuhan yang punya tangan, Tuhan yang punya mata, saya terbatas. Dan saya siap apa yang Tuhan mau lakukan. Bapak Ibu lewati berbulan-bulan. Dan tadi yang seperti saya peluk anak saya rangkul. Saya rangkul. Namanya juga anak saya ngebayangin Yesus ketika kita hancur jatuh, kita aja orang tua, kita rangkul apalagi Yesus. Dan itu selesai satu, mungkin masih dalam proses. Datang lagi informasi buat saya, Ibu Fiba, proyek yang Ibu kerjakan tolong dihentikan. Bapak Ibu seperti kayak petir. Sampai saya pertama bela diri, saya kalau sudah begitu saya langsung balik ke Tuhan Yesus, tolong Tuhan, saya tahu ada yang bagus, ada yang terbaik semuanya. Nah, suami saya nggak bisa terima, sempat juga emosi ngamuk. Sampai saya kumpulin anak-anak, ayo kita berdoa semuanya, kita berdoa. Kalau memang ini Tuhan, ayo kita minta bagaimana supaya Tuhan berikan damai sejahtera, berikan peace buat kita. Jangan hanya karena proyek hati kita semua. Dan itu kan akibat dampaknya ada, nggak mungkin ketika kita ada masalah selesai begitu aja. Itu belum selesai lagi, datang lagi ketiga, Bapak Ibu. Yang sudah kami harapkan, yang sudah kami hitung, yang sudah bagian kami, di hold, tidak dibayarkan. Dampaknya lagi berturut-turut semuanya. Akibatnya ada gereja-gereja yang dengar, wah Bu Fiba bangkrut, Bu Fiba begini, Bu Fiba berhenti, gak usah pelayanan. Bahkan ada yang surat, sampai orang-orang yang dekat saya bilang begini, kok bisa ya gereja, kan kamu gak ganggu mereka gini. Saya cuma bilang, Tuhan Yesus, saya cuma minta satu. Berikan damai sejahtera, kesatuan, kebersamaan, tetap memuji nama Yesus. Dan saya pengen tetap ada mesbah, apapun mau orang ngomong, saya tetap ada mesbah. Akhirnya Tuhan kasih ini tema, dari jeritan menuju mesbah. Ada begitu banyak jeritan, setiap kita punya jeritan. Mungkin penyakit, mungkin keluarga, mungkin juga usaha, mungkin juga keuangan, mungkin juga anak-anak. Tetapi supaya kita tidak jatuh dalam dosa, hanya satu, harus ada mesbah. Harus ada mesbah. Coba buka firman-Nya. Saya dapat ini ayat waktu saya bilang, Tuhan minggu ini saya mau khotbah apa, dan saya sedang khotbah 1 tahun sudah sampai di Mazmur yang terakhir, dan ini Mazmur di tengah-tengah. Ketika saya baca Mazmur 116 ayat 1 sampai 3, saya baca yang wanita di sama-sama saya baca ayat 1, Pak Henry dengan yang bapak-bapak baca ayat ganjilnya. Saya akan baca ayat satunya, 1, 2, 3. Aku, tolong boleh Mazmur 116 ayat 1 sampai 3, 1, 2, 3. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Ayat 2. Sebab Ia mendengarkan kepadaku, maka untuk hidupku aku akan berseru padanya. Ayat 3 kita rame-rame, 1, 2, 3. Tali-tali maut telah melilit aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku
Aku mengatakan kesesakan dan kedukaan. Demikian firman Tuhan, berbahagia mereka yang dengar. Saya sudah cari siapa penulisnya, memang masih ragu-ragu dalam arti kata ini bisa dikatakan Daud, tapi juga bisa dikatakan ini pemazmur. Jadi kita lihat sama-sama, yang penting hari ini firman tidak berubah. Tuhan kasih contoh, Alkitab jelas, nyata, nggak cuma dulu, nggak cuma dongeng, nggak cuma cerita, tapi firman itu real. Dan waktu saya baca ini, saya bilang, Tuhan Yesus, saya mau kupas ini firman. Dan ketika kita bicara jeritan, ini ayat 1-3, ini ada jeritan. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Mengasihi Tuhan bukan karena semuanya baik-baik saja, udah pasti semuanya nyaman-nyaman. Bahkan dalam jeritan, dalam tekanan-tekanan, aku mengasihi Tuhan sebab Ia dengar. Ia dengar. Waktu Bapak Ibu kayak tadi anak-anak, Pak, saya yakin kalau anaknya Bapak waktu di Australia telepon ada masalah, padahal polisi, tentara, susah keluar negeri. Saya ingat banget Pak Henry, anak kami Pak, waktu di Singapura. Wow, itu kami juga kaget bener beritanya. Saya lagi naik mimbar di Batu Malang, tiba-tiba ada berita anak saya diganggu supir taksi di Singapura, bahkan mau diperkosa dan diturunin di tengah jalan. Itu kita panggil Akhan, kita panggil Tuhan semuanya. Saya udah nunggu pesawat, Pak Henry nggak bisa karena nggak boleh keluar negeri. Kan Bapak tahu dulu streng sekali. Nah, bayangin kalau kita namanya dengan ketika nggak usah jeritan, cuma telepon aja, Bapak Ibu nggak bakal bisa tidur secara manusia. Nah, apalagi ini jeritan. Tapi lihat, ini pengakuan pemazmur. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan. Ada begitu banyak jeritan di dalam hidup Bapak Ibu dan saya, yang saya bersyukur Yesus dengar doa kita. Amin. Yesus tahu persis teriakan kita. Bahkan Ia katakan gini, sebab Ia menyendangkan telinganya. Saya gimana ini tangan? Sampai saya coba gini, menyendangkan telinganya. Berarti kalau orang Jawa, Ia tunduk ya, terus dia dengerin gitu. Nggak cuma dia udah dengerin aja begitu, oke. Tapi dia menyendangkan. Jadi Bapa kita di surga dengan aktifnya luar biasa. Dia rendahkan telinganya supaya dia bisa dengar. Fokus serius, dengar jeritan Bapak Ibu dan saya. Karena apa dia menyendangkan telinganya? Karena ayat 3-nya ini luar biasa Bapak Ibu. Ini keadaan akhir zaman sekarang. Keadaan akhir zaman sekarang ada telur dan ayam. Gak tahu mana yang mau mulai. Tadi sebelum kemari ada pekerjaan saya, terus dia kata, Bu, gimana cara ini kan telur sama ayam? Saya bilang, Pak, kita harus bijak, kita harus berhikmat. Sampai itu orang, ya kita sebut jenderal juga, yang bukan orang Kristen, dia kalau manggil saya Mami Pastor, pasti manggil Mami Pastor. Dia kata, udah kalau Mami Pastor yang berdoa bekerja selalu, ini harus dipecahkan telur sama ayam. Begitu sulitnya situasi keadaan sekarang. Maka itu dikatakan, ayat 3-nya dikatakan, tali-tali maut telah melilit aku. Enggak dibilang ini penjahat, enggak dibilang hanya orang penjahat, hanya orang yang kenal Tuhan, maka tali-tali maut telah melilit aku. Enggak dibilang. Berarti ini bisa terjadi dengan orang yang takut Tuhan, orang yang baik, maupun orang yang jahat. Tali-tali maut telah melilit aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Bayangin kegentaran dunia orang mati. Siapa sih manusia yang normal yang tidak takut mati? Kita tahu kita mati masuk surga. Tetapi ketika dokter katakan detik-detik baik yang itu, mereka katakan, aduh. Nah, ini dikatakan badan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Ini situasi ayat 3 yang sedang terjadi saat ini akhir zaman. Bahkan khotbah-khotbah saya katakan, kalau orang Kristen gak siap di akhir zaman, kalau orang Kristen gak ngerti keadaan akhir zaman, dia jadi orang Kristen yang norak. Yang akhirnya apa? Tuhan kenapa begini? Tuhan saya udah pernah itu Tuhan kenapa? Dia nggak tahu bahwa di akhir zaman Alkitab sendiri yang bilang bukan cuma yang Bapak Ibu lihat tahu perang cuma di sana, macem-macem. Anak akan bentang pada orang tua, semuanya mikirin diri masing-masing, gak ada yang merasa bisa nolong orang, boro-boro bisa kumpul kayak begini. Akan ada kesulitan, yang baik makin baik, yang jahat makin jahat. Dan ini semua terjadi. Nah, kalau Bapak Ibu dan saya tidak mengerti bahwa saat ini tali-tali maut telah melilit aku, yang ada akhirnya kita frustrasi, yang ada kita mulai mikir mana Tuhan kita, yang ada mungkin kita mulai bandingin kenapa saya begini kenapa. Nah, hari ini Bapak Ibu, Tuhan Yesus mau bawa saudara saya untuk lihat ke level yang lebih tinggi. Ada cerita, yes, ada teriakan. Kami berdua ada teriakan.
Kalau saya pikir dulu kalau Pak Henry udah terima Yesus selesai, apalagi gue bilang, wah kamu udah punya 2 engine. Benar kami 2 engine, tapi badainya lebih lagi. Tapi kuasa Yesus melebihi badai-badai yang kita alami. Tepuk tangan buat Yesus. Dan kami berdoa pagi-pagi, Bapak Ibu, kami pagi, tadi pagi, kapanpun malam. Setiap ada jeritan, saya coba bilang, mana udah, ayo mas kita ber. Langsung kita nyanyi. Ada satu ruangan di kamar saya, Bapak Ibu. Ada air mancur, dengar, ada pasang lagu rohani. Kami langsung nyembah. Dia berdoa, saya berdoa sama-sama, udah air mata keluar, udah nggak tahu. Bahkan saya dengerin, saya mau ngupin doanya. Oh doanya aja minta tolong. Ini nggak ada minta tolong, yang ada cuma bersyukur, menyembah. Itu mesbah, Bapak Ibu. Nah hari ini, bagaimana dengan saudara dan saya ketika kita sedang menjerit? Mazmur terangkan bahwa aku mengasihi Tuhan sebab Dia mendengar. Masih percayakah Bapak Ibu bahwa doa Bapak Ibu dijawab Yesus? Amin. Masih percayakah Bapak Ibu? Saya Bapak Ibu di tengah-tengah situasi kayak begini, sedang Tuhan gak pernah lupa. Yes. Keluarga besar saya kan semua tahu bukan orang Kristen. Bahkan saya lebaran apa segala macem udah cuma saya sendiri yang Kristen, bukan hanya Pak Henry. Dan saya dianggap VIP banget. Saya dulu masuk ke rumah keluarga, kami pergi ke Bengkulu, khotbah di Bengkulu, dikunci semua pintu. Sampai saya minta tolong sama temannya Pak Henry dari Kodam Palembang untuk tolong saya kena keluarga. Tengah malam digebrak pintu saya jam 2 habis pelayanan di keluarga kami. Puji Tuhan berhikmat juga. Karena Pak Henry dari Jakarta Barat, saya punya kartu anggota. Jadi ketika anggota polisi datang, semua duduk jam 2 pagi. Saya bilang, ada apa om? Saya keluarkan kartu anggota, saya nggak bohong, saya punya kartu anggota. Wah, bu, ibu. Nah, saudara dulu seperti itu. Wah, sekarang Bapak Ibu. Sampai saya kemarin ketika bertemu dengan salah satu pejabat yang memang keluarga kami, dia katakan, kakak di depan. Lah, saya tahu banget. Saya di keluarga kami, orang bilang katanya anak haram. Ibu saya karena Kristen Manado, terus padahal ibu saya udah pindah, bukan meninggalkan Yesus lagi, tapi keluarga nggak akui. Tapi Tuhan buat VIP. Bahkan yang luar biasa, ada satu yang baru ditemukan, salah satu sertifikat, dan itu Bapak Ibu nggak masuk akal lah, mereka mau kasih ke saya nggak masuk akal. Sepupu saya tuh 70 orang, kakak balik saja 16. Adik ayah saya yang punya anak ada 16 juga. Udah 16 tambah 16, udah 32 sendiri. Belum yang lain-lain. Kok bisa-bisa semuanya kasih kuasa ke saya? Bukan salah apa, saya cuma bilang Tuhan, saya bukan orang Kristen. Saya bukan orang mereka, saya orang Kristen. Bahkan saya tahu bagaimana mereka, jangan pakai nama Afan, gak ada Afan pendeta. Kristen aja gak boleh. Sekarang dijadikan VIP. Karena apa? Ya. Yesus sejak tiap hari saya berdoa, Tuhan tolong. Tuhan dengar. Amin. Walaupun kamu dihancurkan, dinokat Tuhan angkat. Saya juga sampai ini. Saya sampai bilang nih, kok kami sekarang jadi VIP ya? Kok dipromosikan? Yesus dengar. Bahkan yang kedua Bapak Ibu, yes Tuhan Yesus hebat. Yang kedua Tuhan, sebab Ia mengandalkan rupanya ini. Doa Bapak Ibu berharga. Sampai-sampai Tuhan tundukkan telinganya. Benar-benar pengen, mungkin di situ sedang ribut. Aduh tunggu dulu, saya mau dengar dulu nih. Saya mau dengar doanya Tante Siska. Saya mau dengar Ibu Siska punya doa. Saya mau dengar doanya Ibu Mary. Saya pengen dengar. Sampai kayak gitu Tuhan kita loh. Bahkan saya ngebayangin kadang-kala Tuhan tunggu. Mana nih doanya Pak Henry ini, saya lagi mau dengar. Allah mengandalkan. Nah ini yang Yesus mau di dalam Mazmur, dengan berbagai macam jeritan yang kita alami, tetap percaya. Saya ngalami bagaimana susahnya jadi Kristen. Sekarang saya VIP di keluarga. Nggak pernah nyangka, nggak pernah tahu. Bahkan kemarin, bukan soal uang saudara, saya dengan sepupu saya di pejabat-pejabat Bekasi. Habis selesai Pak Menteri datang, kami kumpul semua makan siang. Ada kali 25 orang, 30 orang makan siang di daerah Bekasi. Saya dengan sepupu saya. Dia juga rupanya dihargai di situ. Tiba-tiba dia kata, Kak maaf ya, kami kalau makan siang, kalau makan kumpul begini selalu ada doa. Oh iya silakan. Saya pikir dia sungkan, silakan berdoa. Dia bilang begini, Kak boleh nggak kakak yang berdoa? Haleluya.
Kristen. Itu semua pada pakai peci. Iya kakak yang berdoa. Saya berdoa nggak kayak KKR. Saya berdoa. Selesai, udahlah. Saya cerita ke Mas Hendy, karena Mas Hendy nggak ada. Sekali waktu itu harus lanjut dari Bekasi kena Jawa Barat, harus ke prosesnya ke Bandung. Waktu di Bandung kumpul lagi, makan siang lagi. Kak, seperti biasa ya, izin Kak, kami harus berdoa bersama. Oh ya, silakan, kalau ada Ustadz berdoa silakan. Kakak aja yang berdoa. Haleluya. Terus saya bilang, apa kalian bisa berdoa, ayam gorengnya beda kali rasanya enak gitu Pak. Atau pas saya makan bisa berdoa 5 roti 2 ikan gitu lah, nggak habis lezat gitu. Kakak aja yang berdoa. Nah di situ saya bilang, wah, kita pikir doa kita nggak didengar Yesus. Tuhan, kapan keluarga besar saya dimenangkan Yesus? Kapan Pak Henry 24 tahun saya berkapan? Saudara, kita pikir begitu, kapan kakak beradik saya? Sampai saya bilang, Tuhan jangan ambil kakak beradik saya sebelum mereka terima Yesus. Saya nggak mau Tuhan, dalam nama Yesus tidak ada keluarga saya yang diambil sebelum terima Yesus. Sampai begitu. Jadi kita pikir doa kita nggak dengar. Padahal Tuhan bilang, aku mengandalkan telingaku. Tuhan turun, Tuhan benar-benar buka telinganya mau dengar cerita kita. Amin. Hari ini Bapak Ibu kita akan belajar bagaimana supaya jeritan kita, semua jeritan kita, saya nggak akan panjang-panjang, saya rindu. Tadi saya berdoa, Tuhan kapan Tuhan mau saya suruh, saya akan berdoa buat Bapak Ibu. Bagaimana jeritan-jeritan ini menjadi suatu mesbah. Amin. Menjadi suatu mesbah buat Bapak Ibu dan saya. Air mata nggak berhenti. Jupiter kenal Kafiba dulu dengan kenal sekarang, badainya tetap, tantangannya tetap. Tapi mujizat, kesaksian Ibu Mary tahu saya banget, Ibu Mary tahu saya banget. Badainya banyak. Nah hari ini kita mau belajar apa itu mesbah Bapak Ibu. Jeritan kita semua udah tahu, nggak perlu dipelajari, kita udah ngerti. Ya, kita semua punya jeritan. Tapi apa itu yang namanya mesbah? Tuhan bukan cuma mau mengangkat kita dari penderitaan, tetapi yang luar biasa, Dia mau membawa saudara saya menjadi penyembah-penyembah di dalam mesbah dengan air mata. Air mata kita Allah mau bawa sebagai penyembah. Amin. Tepuk tangan buat Yesus. Jeritan kita Dia mau bawa sebagai penyembah. Sampai saya bilang, udah waktunya kita berdoa, nggak boleh cengeng lagi. Berani nggak Bapak Ibu berdoa dengan iman? Memang belum kita terima, tapi kita percaya Yesus. Yesus bukan batu, bukan patung. Terima kasih Yesus. Terima kasih Pak Henry diselamatkan. Terima kasih Yesus. Pekerjaan yang dibatalkan, terima kasih Tuhan sudah beri yang terbaik buat saya. Akhirnya saya bilang begini, benar juga ya. Kemarin saya ketemu dengan teman pebisnis saya bilang begini, gak apa-apa disinilah saya bilang begini. Tuhan ya hebat. Siapa sih yang mau tahu dolar hari ini 18.000? Siapa yang mau tahu? Proyek itu saya dapat tahun 2021 dengan angka dolar yang masih 13.000 something. Siapa yang mau tahu? Pembayaran kami pakai dolar. Ke luar negeri semua dolar. Penerimaan kami, kontrak kami rupiah. Bapak Ibu, kalau saya lanjutkan, saya tahu banget. Udah mulai pusing nih. Gak bisa tuh namanya ganti harga, gak bisa, udah tengah jalan. Yesus tahu, di tengah-tengah tahun 2025 dihentikan. Sekarang saya seperti kayak dibully tapi disayang Bapak Ibu. Kalau saya datang, mereka semua sampai wah. Pak Henry waktu ini, wah ibu gak pernah cerita ya kalau suami ibu tuh tentara. Saya bilang, ya kan suami kan yang kerja saya. Ya bilang dong, abang datang, aku malu nih sama abang nih gini. Saudara, saya sampai bilang Pak Henry, sekarang udah bukan tentara, udah pendeta. Amin. Udah nggak bisa emosi. Semua yang kita terima, kalau kita tentara, kita tidak sesuai kita buat. Apalagi dia tahu yang tadi junior, tapi kita sekarang pendeta. Saya bilang, kita harus bisa melihat yang negatif jadi positif. Yang susah menyenangkan. Yang nggak ada menjadi double porsi. Itu firman. Dan saudara, sekarang baru saya Maranatha tuh, lihat tuh Tuhan ya. Mereka juga nggak usah kita minta kerjaan, guilty feeling pasti ada. Karena apa? Karena kita percaya
cerita, bukan kecewa, tapi mesbah. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita lihat ini yang Yesus mau. Yesus mau seperti ini, saudara. Di dalam firman Tuhan yang dia katakan buat Bapak, Ibu, dan saya, Mazmur 116 ayat 4, coba lihat. Mazmur 116 ayat 14. Oke, kalau sudah dapat kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tidak sadarkah? Ya. Mazmur salah nih. Mazmur 116 ayat 4. Bagaimana Tuhan luputkan kita? Ayo, 1, 2, 3. Mazmur 116 ayat 4. Tetapi aku nama Tuhan, ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Ini yang Allah mau. Tetapi aku apa? Menyerukan. Ketika ada tanda, nggak ada cara lain, nggak ada cara lain, Bapak Ibu. Nggak usah gosip, nggak usah timbang-timbang Tuhan, nggak usah mengukur kebaikan Tuhan kita, apa yang kita udah kerjakan, nggak ada artinya apa yang kita kerjakan dengan kebaikan Yesus. Tapi yang kita lihat, Tuhan, luputkanlah kiranya aku, luputkan, hanya Yesus yang bisa lepaskan kita. Dia yang bisa bebaskan kita. Bahkan ketika Tuhan kita minta mujizat, saudara, waktu saya katakan, luputkanlah kiranya aku. Saya belajar. Tuhan ajar saya. Dulu kamu merasa kuat, kamu merasa hebat, kamu merasa pengalaman. Ya memang saya pikir, aduh, saya kerja di tentara dari tahun 96. Bapak lulus tahun 93, 96 lah, bayangin. Sampai kemarin ada editing kami 95, baru kemarin jalan sama kami. Aduh Mbak, saya ini sekarang udah jenderal, tapi ya gimana? Saya letnan 2 pertama di batalion, Mbak yang bawa saya. Untuk bagaimana caranya menyelesaikan masalah di batalion ketika ada tembok rubuh. Mbak yang bawa saya. Iya ya, 96 ya, sekarang udah jenderal, sekarang kamu nolongin saya gituin. Dia ketawa. Nah, 96 saya udah main di dalam pekerjaan itu. Saudara, kasih nama Tuhan Yesus. Nah, bayangin ketika dizolomi, ketika kita nggak diadilkan, nggak dikasih, kan kecewa, secara manusia kecewa. Tetapi pada waktu kecewa, rupanya saya belajar, Tuhan luputkan aku supaya jangan kecewa, jangan marah, jangan ngambek, jangan putus asa, tapi luputkan aku. Rupanya Tuhan bawa saya ke level yang lebih tinggi, bahwa ketika engkau tidak berdaya, ketika engkau nggak mampu, aku yang maju. Kamu diam, aku yang berjalan. Tuhan buat saya seperti itu. Tuhan bawa saya, udah kamu gak usah belagu lagi, Fiba. Memang kamu, ya saya tadi saya katakan, saya biasa kerja dari pagi sampai jam 12 malam, bertahun-tahun. Sebelum kenal Yesus, tambah pekerjaan saya bukan asal-asalan kerja. Saya memang sudah pengalaman dari tahun Pak Hendy dari pangkat kapten mayor, saya sudah kerja. Jadi ketika saya di pojok kita, kayak mobil lagi ketemu, enggak, luputkan aku Tuhan. Tolong kamu belajar untuk mengandalkan Yesus, mengandalkan aku. Dan firman Tuhan katakan, ayo, kalau kamu mengandalkan aku, lihat saudara, Yosafat, ingat Yosafat raja yang muda, tahu kan? 2 Tawarikh 20, bagaimana dia merasa dia baru jadi raja, tiba-tiba diserang habis-habisan sampai dia udah nggak bisa ngapa-ngapain. 2 Tawarikh 20 ayat 12, coba. 2 Tawarikh 20 ayat 12 dikatakan, ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka, karena kami tidak punya kekuatan untuk menghadap laskar yang besar ini yang datang menyerang kami, dan kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Ini yang Allah mau. Bisa nggak kita tertuju pada Yesus? Bukan karena saya hebat, saya pengalaman, saya kenal A, saya kenal B, tapi hanya fokus kepada Yesus. Yesus bisa angkat kita anytime. Saya mau nyangka Bapak Ibu, di tengah-tengah dulu saya nggak dianggap di keluarga, masa ada warisan Bapak Ibu, nilainya gede banget. Ntar kalau saya bilang semua pada nyerbu saya, saya bisa bilang itu. Jangan bilang-bilang. Saudara, itu bisa-bisanya nggak ada satu orang pun yang komplain. Ini Kak, saya serahkan semua, kami hampir 70 orang, tanda tangan, hanya memberi kuasa kepada Fiba Afan. Dan itu sertifikat bisa saya dibawa kabur sama notaris, sama sekretaris. Ayah saya dulu pengusaha mobil Datsun Indokaya, yang punya Indokaya, Bapak Ibu. Saat berangkas ketemu, coba Bapak Ibu. Jadi nyaingin berangkasnya si FA. Sudah lihat, Tuhan bisa pakai dengan cara apapun. Amin. Tapi Tuhan katakan, ini firman Tuhan. 2 Korintus 12 ayat 9.
Ketika Yosafat lakukan itu, saudara tahu kan akhir cerita Yosafat? Tahu. Dia menang. Musuh-musuhnya perang, berantem. Dia hanya mengandalkan Tuhan. Buktinya apa? Dia nggak perang, dia cuma angkat pujian, bangun mesbah Allah di tempat itu. Semua laskar kata, ayo semuanya nyembah, semua nyembah. Kita hanya nyembah, maju pasukan penyembah di depan. Mereka nyembah. Ketika mereka datang, wah, mana musuh kita? Udah saling adu domba, mereka perang-perang. Semuanya tinggal mayat-mayat. Mereka datang tinggal pungut-pungut aja udah. Iya, Semua emas, susu, senjata, semuanya. Lihat cara Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Maka 2 Korintus 12 ayat 9 kata, tetapi jawab Tuhan kepadaku, lihat. Cukuplah. Cukuplah apa? Kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun. Cukup. Belum selesai. Saya bersaksi lagi. Karena saya punya permasalahan, saya harus selesaikan masalah saya. Saya pengen cepet. Ya udahlah. Ayo mas, ada aset apa yang jual? Mobil kami pak, yang waktu saya pernah bawa Defender. Jual aja. Yang nganterin oke. Nanti bayar DP pun baru sedikit. Oh tapi orangnya pas ada sepupu saya yang baru meninggal. Jadi kami lagi fokus di rumah sakit. Gak tahu dunia begitu. Udah sekarang udah mulai licik dunia. Iya. Supir saya 2, 1 marinir, satu Arhanut yang udah lama ikut saya tahun 96. Sampai mobilnya mana? Tengah malam. Mobilnya dicuri. Bayangin. Belum selesai satu masalah. Saya cuma bilang mas suami, udah, saya panggil, nggak ada yang emosi, nggak ada yang marah. Ayo kita angkat nyembah. Nggak gampang bapak ibu. Keluar dong sifat tentaranya. Ayo mas pendeta, kita berdoa, kita nyembah. Besok saya harus khotbah di puncak pagi-pagi jam 7 pagi. Pak Henry datangin orangnya, datangnya rumah yang didatangnya itu cuma disewa tadi siang. Waktu aduh bapak ibu, saya bilang ini firman minggu lalu ketika kami belum dapat, dan saya belajar lagi. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanku, dalam kelemahan kita kuasa Yesus semakin nyata. Dan dampak yang saya belajar sampai hari ini bapak ibu, proses demi proses, kesombongan yang hebat harus turun. Yes. Buat Pak Henry tidak gampang. Saya selalu bilang Pak Henry memang tidak jenderal, tapi sejak saya dampingi Pak Henry Letnan 2, jabatannya cuma 2, komandan wakil. Sekali administrasi 3 bulan di bawahnya Mas Syano, staf administrasi Kodam, dari Kostrad pindah ke Kodam untuk jadi Dandiba. Cuma itu toh, semuanya asisten, nggak pernah. Kecuali pada waktu jabatan copot, terima Yesus, ya udah gak punya meja sampai pensiun. Jadi gak gampang untuk karakternya. Tapi saudara, kami berdua belajar. Kami berdua belajar untuk tidak menyombongkan diri. Bahkan kami berubah untuk bergantung sepenuhnya, walaupun itu mobil, siapa itu mobil kesayangan saya, Defender kesayangan saya, untuk bisa bersyukur besok mau khotbah, mau usah niat, bisa bersyukur di tengah-tengah seperti itu Bapak Ibu. Bahkan gak cuma itu. Ketika dan menjadi doa kita pun juga bukan doa main-main lagi. Ketika badai demi badai, jeritan demi jeritan, gak ada orang yang normal yang punya jeritan terus kalau dia berdoa terus dia santai-santai. Yang orang normal ya, orang yang normal dia nggak usah ngomong, dia baru nyanyi juga air mata. Doa semakin sungguh-sungguh, bahkan ketika dia mau tahu apa yang Tuhan inginkan buat saya, apa yang Tuhan mau, dia akan lebih sungguh-sungguh lagi. Dan disitulah kita lihat kuasa Yesus yang nyata, pembelaan. Saya juga nggak tahu, kita cuma ya saya pikir nggak tahu teman-teman. Wah, ketika pemain kanvas berkata, Mbak kenapa nggak lapor? Mbak begini. Kenapa kok jadi mereka yang sibuk, jadi mereka semua. Bahkan tadi sebelum datang kemari di mobil, gak usah cuma soal mobil, saya ditelepon. Udah kami udah gini kan untuk tagihan kamu gini. Padahal saya boro-boro, Tuhan tolong dong tagihan saya supaya cair. Boro-boro yang saya fokus lagi firman Tuhan. Di mobil kita lagi pasang lagu penyembahan. Tapi Tuhan dengar doa kita. Amin. Dan yang kedua Bapak Ibu, apa itu mesbah ketika kita berjerit? Mesbah itu menghasilkan suatu komitmen. Bukan Kristen yang biasa-biasa, bukan Kristen yang pilih-pilih musim. Kalau lagi diberkati, yes. Kalau lagi dapat sesuatu, yes Tuhan. Menyembah, enggak. Ketika ada air mata, ada komitmen kita dengan Yesus. Amin.
Saya naik mimbar 2003 sampai hari ini. Pertama kali naik mimbar 2003 sampai. Ya tadi Linda, Mary semua tahu kerinduan saya. Dan gak mau berhenti. Saya bilang, orang mau bilang saya bangkrut, orang mau bilang jangan undang lagi Bu Fiba, begini-begini. Saya gak pusing. Pokoknya kalau Tuhan bilang, Fiba, kamu pelayanan kemari, kami pelayanan dengan Pastor Henry Hill, dari kemari, kami pergi ke Papua. Saya lihat begitu banyak ratusan ribu orang haus, sampai orang-orang pada kirim foto. Saya nggak lihat tadi disebut baru sekarang main keyboard. Nah, jadi saya lihat sudah nggak pernah berhenti kuasa Tuhan pelayanan. Mau air mata kan tahu sendiri bagaimana pergumulan. Ada komitmen. Matius 6 ayat 33. Cari Tuhan, muliakan Tuhan, bawa Tuhan. Emang ada cerita, tapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Dan firman Tuhan sendiri yang bilang, firman Tuhan sendiri katakan, aku akan membayar nasarku kepada Tuhan. Nasarmu apa? Saya pengen jadi bendahara Tuhan. Nasar saya apa? Saya ingin hidup semua satu keluarga. Enggak cuma saya, seluruh keluarga kami. Bahkan saya Tuhan 24 tahun harus tunggu Pak Henry. Nasar saya dan suami harus sama-sama jadi hamba Tuhan. Amin. Apapun yang makanya. Ini nasar. Dan ini akibat cerita. Ketika dia bawa ke mesbah. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara, demi kemurahan Allah aku menyatakan kamu supaya kamu. Ini nasar. Mempersembahkan apa? Mempersembahkan tubuhmu. Ini nasar kita sekarang. Bawa tubuh kita, jangan dicoret-coret, jangan selingkuh, jangan macam-macam, jangan bawa walaupun tadinya pengen marah, pengen emosi, kecewa, bahkan mungkin kita sendiri udah gak tahan, dipojokin dengan keadaan kita. Tapi komitmen kita hidup untuk Yesus. Amin. Hidup kita buat Yesus. Dan yang terakhir saudara, orang-orang yang punya komitmen, dia akan berani prioritaskan Yesus di dalam hidupnya. Dan akan mengejar bukan hanya mengejar kepentingan pribadi, tapi mengejar pekerjaan Allah. Itu orang-orang yang punya komitmen. Dan orang-orang yang punya komitmen gak mungkin tidak. Dia akan setia dengan Yesus. Akan terus bertumbuh. Masalah membuat dia makin bertumbuh. Persoalan bukan membuat dia semakin kecil, bukan membuat dia semakin penakut, bukan membuat dia seperti kayak dihantui dengan masalah, tetapi semakin bertumbuh rohnya. Imannya semakin jelas, semakin nyata hubungan intim dengan Yesus, bahkan semakin penuh dengan puji-pujian. Sampai saya bilang begini, Yesus luar biasa ya. Proyek dibatalkan, tagihannya dihentikan, belum lagi masalah ini semua. Tapi yang sampai saya bilang, Bapak Ibu kalau bisa ada satu yang luar biasa, damai sejahtera. Ngalami kedamaian, ketenangan. Mulut cuma bisa diam, cuma senyum, dan masalah bukan satu hal yang menakutkan. Tinggal bisa bersyukur. Dan yang terakhir, jadikan mesbah sebagai iman yang lebih kuat, lebih hebat, lebih besar daripada perasaan kita terhadap badai. Itu mesbah. Mesbah membawa Bapak Ibu dan saya melihat masalah. Iman kita semakin kuat. Bahkan saya sampai bilang, Tuhan Yesus, kalau kita lihat orang tongkat waktu itu kami sama-sama ke Papua, itu segitu banyak 100.000. Pastor Henry bilang gini, Fiba, dia kalau manggil saya teriak ya Linda ya, Fiba, kamu di bawah, saya di atas. Di bawah ratusan ribu orang, semuanya minta sembuh, minta segala macam. Sampai saya dikirim-kirimin foto yang saya nggak tahu siapa yang foto, pada kirimin foto. Wah, saya lihat orang lumpuh berjalan, udah nggak pakai doa lama, mau jalan, ayo jalan, taruh tangkatnya. Ini saya pendarahan, terus bentar saya sembuh. Yang satu, ini buta ibu saya. Waduh, saya lihat sampai sebab Tuhan yang begitu, yang manusia nggak bisa kerjain aja, itu Tuhan Yesus bisa lakukan. Amin. Apalagi Bapak Ibu. Yesus itu nggak berubah. Masa cuma karena permasalahan proyek dibatalkan, tagihan macet, belum lagi ada kewajiban, masa kita udah ketakutan? Yang Allah mau Bapak Ibu, iman kita harus lebih besar daripada perasaan kepada masalah. Amin. Kalau satu rumah ini semua kita punya iman seperti ini, saya yakin, saya percaya itu gerombolannya neraka
datang kemari, gak usah masuk depan pintu itu udah lari. Dia bilang, waduh ini imannya iman kacau balau semua nih. Ini iman gagah perkasa. Ini iman kalau saya buang waktu di sini habis waktu saya. Dia akan cari iman-iman yang lembek. Amin. Melihat saudara udah takut. Karena apa? Cuma ada ucapan syukur. Bahkan firman Tuhan katakan, saudara, iman yang lebih besar dari perasaan itu saya belajar di Habakuk. Semua tahu kan? Habakuk itu imannya bukan iman yang biasa aja. Pendeta aja belum tentu bisa punya iman kayak gini loh. Ini iman yang kalau terjadi dengan hidup kita, ini nggak gampang untuk kita bisa mengutamakan firman ini. Tapi Allah mau kita punya iman seperti itu. Coba lihat Habakuk 3 ayat 17 sampai 18. Ayo. Ini ayat tidak boleh hanya dihafal, tapi kalau ini terjadi, sanggupkah kita? 3 ayat 17. Lihat ayat 17. Habakuk 3 17 1 2 3. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, terus dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Terus ayat 18 luar biasa. Ayat 18 apa? Namun aku akan bersorak-sorak terus di dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kalau orang Kristen kayak begini semuanya Bapak Ibu, gak usah khotbah. Tetangga kita, pembantu kita, semua mereka akan terima Yesus. Bantu saya di Bandung, Bapak Ibu, saya nggak khotbah. Tiba-tiba dia bilang begini, saya mau dibaptis. Pembantu saya yang perempuan yang udah lama, saya nggak ngomong, dia cuma bilang begini, Bu. Saya gitu kan, Ibu sekarang sama Bapak beda ya, Ibu beda. Padahal Ibu lagi banyak, saya tahulah pergumulan Ibu. Dia tahu pergumulan saya orang tiap hari di rumah. Tapi ini firman. Pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, gak ada yang bagus. Tetapi aku tetap bersorak-sorai. Kenapa? Karena damai yang Yesus berikan lebih daripada pohon anggur, lebih daripada pohon ara, lebih daripada kandang sapi. Damai yang Yesus berikan itu yang bisa melawan perasaan ketakutan kita, yang bisa melawan kekecewaan kita, yang bisa melawan kemarahan kita. Dan ini namanya mesbah. Hari ini Bapak Ibu, firman Tuhan hanya mau buat saya, ayo, jangan masalah menggoyahkan kekristenan kita. Jangan masalah membuat Kristen kita itu kecil. Bapak Ibu, saya nggak pernah berantem sama keluarga. Agamaku benar, nggak pernah. Saya nggak pernah bilang, wah ini begini, nggak pernah. Tapi biarlah kita semua jadi Alkitab yang terbuka. Di tengah keluarga besar saya, sampai kakak-kakak saya belum ada yang Kristen, Bapak Ibu, semuanya bunga semua. Kakak-kakak saya bilang begini, oh iya iyalah Fit, lo doa lo kuat banget. Itu kemarin dia ngomong, doa lo kuat banget, jantung lo 5. Haleluya. Tadi sebelum saya kemari, kakak saya yang satu lagi, satu bapak lain ibu, Bapak Ibu, dia telepon. Saya bilang, harusnya saya telepon karena yang meninggal. Vip, aku pengen ketemu. Nah, buat orang setiap ketemu kita, mereka merasakan waktu ketemu Bapak Ibu dan saya ada kekuatan, ada kenyamanan, ada damai. Karena apa? Karena mereka tahu masalah kita banyak, tapi kita bisa hidup dengan syukur. Amin. Tapi kita pertama buat Tuhan Yesus. Glory, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, Engkau luar biasa. Hari ini kami mau bicara tentang Engkau. Tuhan Yesus, tanpa Engkau kami bukan siapa-siapa. Dunia ini saat yang kami alami adalah akhir zaman. Kami lihat Tuhan Yesus, dunia semakin mengerikan saat ini. Yang jahat makin jahat. Terjadi peperangan sehingga dampak semuanya kami juga alami. Bahkan kami lihat Bapak Tuhan Yesus, kami lihat situasi, keadaan, keamanan, hukum Bapak, apa yang dikatakan Alkitab sedang terjadi. Oleh sebab itu Bapak, dewasakan rohani kami. Kami tidak mau jadi orang Kristen yang hanya duduk di bangku gereja, yang hanya bergantung kepada situasi. Tapi kami mau semua kami tidak terkecuali, tidak terbatas umur, tidak terbatas jabatan, tidak terbatas usia. Kami mau kami dewasa. Sebesar apapun masalah kami, sekalipun Habakuk 3:17 terjadi, sedang terjadi dalam hidup kami, jeritan kami yang akan menjadi mesbah.
ada mesbah di dalam cerita kami. Hari ini firman Tuhan berbicara buat saya. Adakah kita siap membawa cerita kita ke dalam mesbah Allah sebagai pengakuan sebagaimana Yosafat, aku tidak mampu Tuhan, aku tidak bisa buat apa-apa tanpa Tuhan Yesus yang bergerak di depan. Mataku hanya fokus kepada Yesus. Itu yang Allah mau. Ketika kita masih merasa hebat, ketika kita masih merasa lebih hebat daripada Allah, kita mampu, kita kuat, Allah tidak bisa bergerak. Yesus tidak bergerak. Air kita sudah penuh dengan kekuatan kita, gelas kita sudah penuh dengan kekuatan kita, piring kita sudah penuh dengan makanan kita. Tapi hari ini ketika saudara dan saya datang, Tuhan bawa piring kosong, bawa gelas kosong, saya tidak mampu. Maka Yesus yang akan mengisi piring yang kosong, Yesus yang akan mengisi gelas yang kosong. Bapak Ibu, ketika engkau menyatakan mataku hanya tertuju kepadamu, maka Dia yang akan menendangkan telinganya kepadamu. Dan hari ini juga yang Allah mau ada komitmen. Ada komitmen. Bukan seperti orang-orang Samaria yang seperti orang-orang lain. Cuma seorang Samaria yang datang kepada Yesus ketika disembuhkan, mengakui komitmennya. Hari ini Allah sedang cari orang-orang yang berkomitmen. Allah cari orang-orang Samaria yang sudah dipulihkan dan disembuhkan, berkomitmen kepada Yesus. Dan hari ini Dia mau di tempat ini, di rumah doa ini, setiap minggu sudah 5 tahun, tempat ini menjadi perjumpaan saudara dan Yesus. Di tempat ini iman kita didewasakan. Yesus mau iman-iman yang dewasa siap keluar untuk membuktikan bagi dunia. Masalah boleh ada, tantangan boleh ada, tapi semua perasaan itu dikalahkan dengan damai sejahtera yang daripada Yesus. Thank you Jesus. Saya minta musik setengah suara. Kita nyanyi lagu haleluya. Bapak Ibu, kalau ada di tempat ini yang benar-benar letih, benar-benar capek, saya mengalami hal seperti itu. Kalau engkau merasa letih, engkau capek, engkau merasa sendirian, bahkan ketika firman bicara, saudara mau dijamah Yesus secara pribadi. Kalau saudara mau Yesus jamah saudara untuk memberikan kekuatan ekstra, memberikan iman, komitmen supaya ada mesbah di tengah-tengah masalahmu, saudara boleh di tempat angkat tangan saja. Engkau yang punya masalah dengan keluarga, masalah dengan pelayanan, masalah dengan keuangan, masalah dengan pekerjaan, dengan anak-anak, dengan mertua, bahkan yang sudah merasa jenuh, sudah mulai suam-suam kuku, sudah terlalu panjang berdoa, sepertinya doa tidak didengar dan mulai ragu dengan kuasa firman. Saudara boleh angkat tangan. Yesus ada di tengah-tengah kita. Yesus ada bersama Bapak Ibu dan saya. Saya rindu, saya rindu, saya rindu Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Roh Kudus, Engkau Allah yang ada di tempat ini. Roh Kudus, Kau lihat. Saya rindu Tuhan berjamah setiap kali. Amin. Dalam nama Yesus dan Roh Kudus. Berdoa Tuhan Yesus. Berdoa Tuhan Yesus. Haleluya. Jadikan mereka berdua. Jadikan mereka berdua menjadi Haleluya.
for your presence di tempat ini. Thank you untuk hadiratmu yang nyata, yang jelas. Bahkan kami tidak ragu siapa Engkau Tuhan. Engkau Tuhan kami, Engkau Allah kami.